Menurut data yang dikutip dari situs Kementerian Koperasi dan UKM, pada akhir tahun 2019, di Indonesia sedikitnya terdapat 123.000 koperasi yang bergerak di berbagai sektor. Hingga saat ini, sudah banyak koperasi yang berkembang besar, maju, dan modern, karena salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap ekonomi, tidak terkecuali dengan pesatnya kemajuan teknologi. Bahkan di setiap tahun, Kementerian Koperasi dan UKM selalu memberikan penghargaan terhadap beberapa koperasi yang dinilai kinerjanya semakin meningkat. Tentunya, jika koperasi semakin berkembang besar, maju, dan modern, hal ini akan berdampak kepada setiap anggota koperasinya itu sendiri. Dengan kata lain, andaikan koperasi semakin berkembang besar, maju, dan modern, maka koperasi akan sejahtera. Jika koperasi sejahtera, maka anggotanya pun akan ikut sejahtera. Sungguh bahagia, bukan? Terus, gimana koperasi bisa berkembang besar, maju, dan modern? Tentu ada syaratnya. Syarat? Apa syaratnya? Syaratnya adalah melalui penerapan jati diri koperasi. Emang sepenting apa sih penerapan jati diri koperasi? Tentu sangat penting. Tapi, sebelum membahas ke arah sana, mari kita pelajari lebih dalam dahulu tentang koperasi. Definisi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 merumuskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nilai-nilai koperasi. Nilai adalah ide, gagasan, atau pandangan yang diterima sebagai norma sekaligus cita-cita penganutnya. Nilai koperasi diantaranya: pertama, menolong diri sendiri. Berkoperasi sebagai upaya menolong diri sendiri melalui kerjasama atau upaya memperbaiki taraf hidup ke arah yang lebih baik secara bersama-sama. Indikator nyata dalam penerapan nilai ini, anggota mengalami peningkatan taraf kesejahteraan kehidupan setelah menjadi anggota koperasi. Yang kedua, tanggung jawab sendiri. Memutuskan sebagai anggota koperasi, ada tanggung jawab sendiri yang harus disadari, yaitu berperan aktif di koperasi dengan menjalankan kewajiban sebagai anggota, serta turut berkontribusi dalam memajukan koperasi. Yang ketiga, demokrasi. Perlu dipahami, demokrasi ekonomi itu ada di koperasi. Koperasi sebagai organisasi yang menghimpun orang, di mana orang tersebut menjadi pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi. Dengan begitu, setiap anggota dilibatkan secara aktif untuk menentukan haluan sekaligus mengendalikan koperasi. Yang keempat, kepedulian terhadap orang lain. Berkoperasi memupuk rasa empati pada sesama, serta kepedulian pada orang lain yang ada di sekitar adalah wujud dari anggota yang menjaga nilai-nilai koperasi. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Nilai ini berkaitan dengan watak sosial koperasi, dalam arti, koperasi tidak tinggal diam, melainkan merasa memiliki tanggung jawab, ikut menjadi bagian solusi terhadap masalah aktual yang dihadapi masyarakat secara utuh. Yang keenam, keterbukaan. Setiap anggota dapat secara terbuka menyampaikan berbagai masukan, saran, dan kritikan terhadap pengelolaan koperasi secara keseluruhan. Pengurus, pengawas, serta pengelola berkewajiban membeberkan yang sebenarnya yang ada di koperasi. Pada intinya, dalam nilai ini, koperasi harus konsisten menerapkan keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaannya. Yang ketujuh, kejujuran. Perilaku jujur pengelola koperasi akan menumbuhkan kepercayaan anggota terhadap koperasinya. Kepercayaan anggota yang tumbuh akan meningkatkan rasa ikut memiliki terhadap koperasinya. Dengan rasa memiliki yang tinggi, akan meningkatkan partisipasi aktif anggota untuk mengembangkan koperasinya. Kedelapan, keadilan.
Nilai keadilan di koperasi ditegakkan lewat mekanisme kelembagaan. Nilai ini juga merupakan jawaban terhadap adanya kenyataan timbulnya ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme yang mengedepankan kuasa kapital. Dan nilai yang terakhir adalah persamaan. Dalam koperasi, semua anggota kedudukannya sama. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama, yaitu satu orang satu suara. Dan juga, setiap anggota mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa memandang besar kecilnya nilai simpanan. Ketentuan inilah yang membedakan koperasi dengan PT dan badan usaha swasta lainnya. Jadi intinya, nilai-nilai koperasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah anggota, jumlah simpanan, aset, dan pertumbuhan koperasi secara berkelanjutan. Bahasan kita berikutnya adalah prinsip koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Tidak boleh ada unsur paksaan untuk menjadi anggota koperasi. Pengelolaan secara demokrasi. Koperasi dikendalikan oleh anggotanya, maka setiap anggota memiliki hak suara, hak pilih, dan hak untuk menentukan sikap yang sama, serta setiap anggota harus diperlakukan setara. Pembagian sisa hasil usaha secara adil. Besarnya pembagian sisa hasil usaha harus sebanding dengan transaksi usaha dan partisipasi modal yang diberikan anggota kepada koperasinya. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Besaran balas jasa yang diberikan tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Kemandirian. Koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada pihak lain, dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha koperasi. Pendidikan perkoperasian. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami praktek koperasi yang benar, serta menghayati nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya, prinsip yang terakhir, kerjasama antar koperasi. Melalui kerjasama, masing-masing koperasi dapat berbagi resiko, mengurangi biaya, meningkatkan laba, dan meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Sejauh ini, sudah kita simak mulai dari definisi, nilai-nilai, dan juga prinsip koperasi. Terus, apa jati diri koperasi? Kenapa juga penerapan jati diri ini sangat penting? Jadi begini, jati diri koperasi merupakan kesatuan dari definisi, nilai, dan prinsip koperasi yang tidak dapat dipisahkan. Jati diri koperasi merupakan identitas yang menjadi pembeda antara organisasi koperasi dengan organisasi lainnya. Jati diri koperasi harus tumbuh dan berkembang di dalam jiwa-jiwa anggotanya, karena dengan itulah koperasi akan tumbuh kuat dan mengakar. Mau semodern apapun usaha koperasi, tanpa penerapan jati diri, maka dikatakan itu belum berkoperasi.